وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yang seharusnya membahas masalah keimaman, membahas masalah kepemimpinan, membahas masalah keamiran, lalu karena beliau menggendong putra anjing itu, anak anjing itu, lalu jadilah yang dibahas adalah bab masalah najis. Kiranya sebenarnya strategi seperti itu juga bisa diterapkan oleh misalnya Bapak Imam nanti ketika diundang oleh Majelis Ulama Indonesia, apalah yang digendong lah, apa gendong marmut atau gendong cempe, gendong apalah, bisa-bisa saja kan. Nah, kalau ingin mengalihkan isu nanti pembahasannya bab apa, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Masih ingat dengan kata-kata ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Masih ingat kawan-kawan muhajir maupun kawan-kawan yang di Jukam? Fa insyaallah itulah kata-kata untuk memotivasi saat ini kepada jamaah-jamaah yang saat ini di dalam, yang sedikit banyak mendengar kabar-kabar nggak enak tentang Islam jamaah atau tentang Jukam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tertanggal 4 kemarin, tanggal 4 hari Senin, insyaallah kita sudah tidak asing lagi, kita sudah membaca beberapa edaran dari Majelis Ulama Indonesia mensikapi tentang Islam jamaah, yaitu tentang pemberitahuan terhadap ketua umum sebuah organisasi yang besar yang di dalamnya terdapat Islam jamaah, artinya di dalamnya mempunyai pemahaman-pemahaman yang dianggap masih pemahaman paradigma lama yang berjanji melakukan paradigma baru. Dalam kutipan surat itu yang pertama sekilas kita baca bahwa insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan menerjunkan para dai-dainya, para pengurusnya untuk khotib Jumat di berbagai pondok, baik di pondok Kediri, baik di pondok Jakarta dan sekitarnya, pondok-pondok basis-basis Jukam atau Islam jamaah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah permintaan dari Majelis Ulama Indonesia terhadap ketua umum ini agar dipertemukan oleh Bapak Imam Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Nanti insya Allah kutipan suratnya nanti di samping sini nanti saya tampilkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang mendengar berbagai macam respek, berbagai macam komentar-komentar yang terdapat dalam kalangan Jukam. Ada yang orang yang tuli menuli apa ya, pokoknya budek gak ngerti, bahkan menyerang kepada JRK, itu hoak, itu yang buat ada JRK. Langsung kita jawab, masuk JRK mengatasnamakan pengurus MUI yang ditandatangani oleh Sekretaris MUI bidang fatwa maupun bidang penelitian misalnya. Masa JRK buat seperti itu?
Kapasitasnya JRK di MUI itu sebagai apa? Kita nggak ada, kita nggak ada di MUI kok, kita nggak ada di MUI. Jadi kalau itu yang buat JRK lalu mencatut nama pengurus pusatnya, tentu kita nggak berani lah. Yang tuli menuli artinya nggak mau tahu, pokoknya itu hoax. Itu gaweane JRK. Yang kedua ada respon seperti ini. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau memang dia mau untuk khutbah, ya silahkan. Tapi kita tidak akan memberi amplop. Kita akan menghormati, menjamu mereka seperti halnya tamu biasa. Kita nggak memberi amplop. Ini di komen-komen para jokam, buzzer para jokam yang tidak menampilkan nama aslinya, hanya nama-nama fiktif saja. Ada lagi yang seperti ini. Komennya ada seperti ini. Memangnya di Majelis Ulama Indonesia itu ada orang yang memastikan dirinya masuk surga. Artinya kok berani cara bahasa kasarnya seperti itulah. Apakah dia sudah pasti masuk surga? Sampai menghakimi, dalam tanda kutip, sampai mau menghakimi, mau istilahnya menginterogasi tentang jokam atau Islam jamaah ini. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Berbagai respon, berbagai respek, berbagai efek yang diungkapkan oleh para jokam yang buzzer jokam yang berkeliaran di Facebook maupun di laman-laman yang lain. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah mendengar secara hati kecilnya, dia percaya bahwa ini adalah tulisan, ini adalah surat resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Kalau memang seperti ini dianggap sebagai rintangan, hadapi aja. Dan kita tidak neko-neko, bukan kita ya, MUI ya. MUI tidak neko-neko, hanya ingin membina, hanya ingin mengajak bertemu, hanya ingin meminta komitmen. Itu saja. Enggak gegeran, enggak ada gegeran, enggak ada, santai aja. Kita hanya ingin bertemu, kita hanya ingin apa dan sebagainya. Kalau dulu diceritakan dalam sejarah-sejarah dan sudah kita dengar mulai kita kecil sampai besar. Dulu pendirinya Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, ghafarallahu, ketika dipanggil para kiai-kiai di Jawa Timur, dalam cerita yang ma'ruf, beliau menggendong putra anjing lah, dalam bahasa Jawa Kiri. Putra anjing itu ya anjing kecil lah, putra anjing. Nah, saat itu untuk mengalihkan isu yang seharusnya membahas masalah keimaman, membahas masalah kepemimpinan, membahas masalah keamiran, lalu karena beliau menggendong putra anjing itu, anak anjing itu, lalu jadilah yang dibahas adalah bab masalah najis. Cerita seperti itu sudah ma'ruf, artinya saya tidak mengada-ngada. Insya Allah ribuan yang menyimak video ini juga sudah pernah mendengar hal seperti itu. Kiranya sebenarnya strategi seperti itu juga bisa diterapkan oleh misalnya Bapak Imam nanti ketika diundang oleh Majelis Ulama Indonesia, apalah yang digendong lah, apa gendong marmut atau gendong cempe, gendong apalah, bisa-bisa saja kan. Nah, kalau ingin mengalihkan isu nanti pembahasannya bab apa, Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini ya, yang terjadi yang surat tertanggal 4 Oktober di bulan ini yang ditujukan kepada jokam atau yang bisa disebut kita dengan istilah Islam jamaah. Tidak ada rintangan, tidak ada. Walaupun di dalam akan mengatakan ini adalah sebuah rintangan, sebuah ujian, sebuah cobaan yang luar biasa. Bukan. Kita mengajak islah. Kita mengajak islah, kita mengajak kepada kebenaran. Lalu ngarep dikhutbahi saja kok dianggap rintangan. Mau diajak tausiah saja kok dianggap rintangan. Mau diajak ketemu hanya ngobrol santai kok dianggap rintangan. Itu rintangan apa? Udahlah, nggak usah membuat skenario seakan-akan luar biasa. Nggak terjadi apa-apa, santai aja, nggak usah deg-degan. Ya, siapa itu yang di video deg-degan itu berlebihan itu kalau saya itu masih kasih musik juga malah deg-degan, nyanyi campur sari juga malah.
Nggak usah deg-degan, santai aja dihadapi, bertemu, akui saja, oh iya saya Amirnya. Ya saya Amir golongan. Itu aja, selesai, udah. Kalau mempertahankan paradigma baru misalnya paradigma lamanya, nggak apa-apa, tinggal ulama-ulamanya aja suruh tampil kemudian menyatakan, diflorkan. Seringkali saya ucapkan di beberapa video banyak sekali. Tinggal ulama-ulamanya saja yang inilah dasar dalil kami mengapa kami mengangkat seorang Amir seperti ini. Mengapa kami mempunyai paradigma lama seperti ini. Inilah dasar kami. Sudah selesai. Fair. Walaupun nanti akan diterima segala konsekuensinya, segala akibatnya nanti diterima kalau setelah menjelaskan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Lalu ada yang mengatakan apakah di MUI itu sudah pasti masuk surga? No. Justru MUI, Majelis Ulama Indonesia itu memanggil Anda karena terindikasi, bukan terindikasi, menurut pernyataan-pernyataan para mantan dan menurut pandangan-pandangan para peneliti, justru golongan antum itu yang menganggap surga sendiri, makanya dipanggil. Kok jenengan iki kuali? Justru golongan antum itu, golongan andalah yang menganggap paling masuk surga sendiri, makanya dipanggil, makanya diajak klarifikasi, makanya diajak berparadigma baru. Sehingga tidak terjadi orang yang keluar dari golongannya dikatakan murtad. Tidak terjadi yang selain jamaah tidak sah amalannya. Tidak terjadi pengklaiman bahwa mereka tidak sah hidupnya. Kan seperti itu kenyataannya. Masyaallah muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan. Surga pasti atau surga sanksi? Surga pasti atau surga sanksi? Allahu a'lam. Kita hanya manusia biasa. Hanya beramal solih. Kita berhusnudzon billah, kita beramal solih fastabiqul khairat. Adapun surga adalah milik Allah. Jargon-jargon seperti itu hanya untuk menenangkan jamaah. Jargon-jargon seperti itu hanya untuk membuat jamaah agar lebih membara di dalam membela hizbiyah, membela golongan antum. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر